Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para hikayater Indonesia. Alhamdulillah kita bisa ketemu lagi hari ini. Nah, hari ini spesial, Ane mau buat satu video dengan menggunakan Zoom. Ya, Ane akan meeting Zoom dan Ane akan record ini. Setelah itu Ane upload untuk ngejawab beberapa pertanyaan yang ada di channel yang ada di video Ane, salah satu video Ane. Siap, Bang. Wih, belakangnya keren banget tuh. Hah? Wih, sekalian numpang. Apa tuh? Antarja tuh ya. Ah, Oke, Ane opening dulu ya ini. siap, Bang. Ane udah record Nian, besok baru di-upload ya. Udah Oke, siap. dibaca komen-komen kan? Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang po encang-encingnya babe. Ane ngerasa punya utang di video Ane yang keberapa itu 10 bulan yang lalu. Ane bicara tentang welding inspector. Ternyata di situ responnya bagus dan ini ngerasa kalau misalnya yang bertanya itu ada salah satu yang sudah bekerja, mungkin Ane nggak terlalu ngerasa punya utang. Tapi karena di sini yang bertanya ini ada mahasiswa, ada pelajar, ada orang yang mau lulus, kelihatannya dia kepengen banget dia ngelihat video Ane itu, dia pengen banget jadi inspektor. Jadi, nah di sini Ane beruntung sekali punya kawan yang luar biasa. Kenapa Ane bilang luar biasa? Pertama, kalau dibilang Ane duluan yang masuk NDT ya, karena dia usianya mungkin lebih muda. Tapi kalau dari level sertifikat, Ane di sini, dia di sini kali ini ya. Jadi di sini ngebuktiin bahwa NDT itu nggak mau ngarah orang duluan masuk ya. Tapi kalau orang semangat belajar, semangat terus tetap bekerja, tetap belajar, tetap ningkatin kualifikasi, ini buktinya. Nah, ini bilang istimewa ini kenapa? Pertama, dia kerja di perusahaan asing. Kedua, sertifikatnya bagus. Ketiga, dia ini salah satu pengajar dari lembaga training. Dan jadi dua, lembaga training ASNT, lembaga training PCN. Kalau ASNT dia punya sendiri dah, ya, dia punya sendiri. Tapi yang PCN ini jarang orang Indonesia ya yang bisa ngajar approval by PCN. Nanti kita kenalan nih, namanya Bang siapa nih? Andian siapa namanya nih? Bang Andian, silakan. Oke, Bang. Terima kasih banyak kesempatannya untuk memperbolehkan saya ikut-ikutan di channel Bang Jiih. Iya. Sebelumnya saya mau kenalin diri dulu, karena kalau kata orang mah, kalau nggak kenal maka tak sayang dong, pasti. Tak bisa ngutang, Bang. Oh, bener tuh, iya, kata temen Ane. Bener. Buktinya kalau kita udah dekat sama kawan, berarti udah pernah mengutang. Kalau belum mengutang, nah itu dia tuh. Bang. Betul. Iya, jadi nama saya Ardian Antarja, Bang. Kebetulan sekarang ya seperti Bang Munir bilang, lagi agak sibuk sedikit lah, gitu, bantu-bantu kawan, terutama buat nyerdasin bangsa Indonesia, gitu, biar melek sama inspeksi, gitu. Ya. Jadi sekarang ngajar di mana aja nih Bang Andrian nih, selain punya training sendiri nih? Iya, sekarang lagi ngajar di Indonesia Institute of NDT. Itu adalah salah satu ataupun satu-satunya lembaga training dan juga examination center yang di-approve oleh UK, oleh Inggris, untuk mewakili sebagai PCN. PCN training ya? Training, betul Bang. Untuk training center dan juga examination center.
Jadi satu-satunya lembaga training yang di approve dan ente juga satu-satunya nih pengajar yang di approve nih udah kelihatannya nih. Hah? Prosesnya panjang juga tuh. Alhamdulillah. Hah? Kenapa Bang? Prosesnya panjang juga tuh ya. Ya lumayan Bang, prosesnya panjang. Pak Andrian, sebelum kita masuk ke cerita ke pertanyaan ini, Bang Andrian boleh cerita nih, pertama kali kenal NDT seperti apa, terus bisa jadi seperti ini seperti apa, dan kualifikasi yang sekarang ini nih. Jadi gitu ya. Oke. Iya, jadi pertama kali saya tuh terjun ke dunia NDT tuh karena sebetulnya nggak lulus UMPTN. Karena nggak lulus UMPTN, kita demennya bahasa Inggris, dimasukin UMPTN untuk matematika, ya udah hasilnya nggak memuaskan. Akhirnya kemudian saya diikut sertakan ke dalam pelatihan waktu itu di Pasar Jumat untuk jadi radiografi. Kemudian masuk ke Bandung juga pelatihan di sana untuk kemudian masuk ke Bandung untuk pelatihan NDT di Bandung. Ya, kemudian saya mulai bekerja di salah satu perusahaan di Batam. Waktu itu sebagai helper. Sebagai helper ya. Kemudian setelah 5 tahun bekerja sana sini dapat panggilan dari salah satu perusahaan internasional untuk gabung dengan mereka di Afrika. Nah, sejak paling putih lah di sana ya. Sejak tahun 2. Kenapa? Paling putih, jadi paling putih lah kalau di Afrika di sana. Putih, iya benar. Kalau kita sampai dipakai bule, panggil bule saya. Skin di sana bilang white skin tuh. White skin, panggil bule saya di sana. Mister kata dia. Sampai Afrika ya. Itu dari pertama masuk kerja sampai ke Afrika itu berapa tahun itu? Sampai bisa ke Afrika itu prosesnya berapa tahun kerja? Saya masuk NDT tahun 2000 ke 5 tahun. Ya. 5 tahun udah go internasional ya? Jadi 5 tahun kemudian mulai go internasional sampai terakhir itu 2018. Woi. Terakhir 2018, kemudian balik lagi ke Indonesia karena sudah mulai nasionalisasi. Jadi tenaga ahli asing digantikan dengan tenaga lokal. Nah, kemudian sekarang ya sudah coba lagi untuk go internasional lagi, tetapi kebenturnya karena masalah klien sudah approve, begitu mau bikin visa, ternyata minimum harus diploma, sedangkan saya sampai saat ini masih SMA gitu. Nah, jadi sekarang saya sambil kerja, sambil ngajar, sambil kuliah juga. Jadi tiga kegiatan satu hari itu, Bang. Luar biasa. Lumayan berat dah. Pak Andrian, jadi gini. Saya rasa setelah lulus diploma itu udah nggak pengen lagi tuh keluar negeri. Kayaknya gitu Bang. Kayaknya gitu. Karena tangan Bang main di dalam negeri aja lah kayaknya. Udah bisa nyetak orang nih. Tapi nggak apa-apa, terusin aja kuliahnya. Gitu. Ya alhamdulillah gitu. Nah, ngeliat kondisi sekarang ini pas ya kuliah tetap belajar lah pasti kan. Betul. Tapi peluang yang di sini Bang Andrian dapat sih, insya Allah tuh. Kalau penglihatan saya sih, jadi kagak pengen keluar negeri lagi udah tuh ngeliat peluang yang ada di sini tuh. Kayaknya sih gitu Bang, alhamdulillah. Oke Bang Andrian, sambil jalan kita coba lihat pertanyaan dari kawan ya kan. Ini yang pertama dulu nih, Bang Andrian. Training QC yang pertama diambil itu mana ya Bang? ENI atau Welding Inspector dulu? Apakah Welding Inspector itu sama dengan QC Piping? Itu Bang pertanyaan pertama tuh. Oke. Iya, jadi kita harus pahami dulu ENI itu artinya untuk apa? ENI itu untuk Electrical and Instrument, gitu. Ya. Sedangkan WI itu untuk Welding Inspector. Nah, jadi dua-duanya itu mempunyai cabang ilmu yang berbeda, gitu. Jadi tergantung kita mau kemana nih? Kita mau lebih ke electrical atau ke instrumen? Atau kita mau ke welding seperti itu. Kalau kita lebih tertarik jiwanya ke instrumen, maka kita ambil E dan I dulu. Ya. Tapi kalau misalkan kita memang tertarik di dunia las-lasan, maka kita ambilnya ke WI. Ya. Jadi kalau misalkan jiwa kita pengennya ke instrumen, maka kita mengambil ke instrumen. Tetapi kalau kita lebih tertarik ke dunia las-lasan,
maka kita akan memilih lebih ke welding inspector. Jadi intinya itu dua ilmu yang berbeda lah ya, electrical instrument, ini kita lanjut ke welding. Welding kan, kalau kita udah jelas nih milihnya welding inspector nih, kalau kita belum punya welding inspector. Betul, Bang. Ini boleh milih nih, dia larinya kemana, betul nggak? Betul, seperti itu. Apakah welding inspector sama dengan QC piping? Nah, jadi apakah welding inspector sama dengan QC piping? Jadi sebetulnya QC itu merupakan satu bagian daripada welding inspector, seperti itu. Ibarat kata kalau misalkan Suzuki itu adalah bagian daripada mobil, Toyota adalah bagian daripada mobil, seperti itu. Ya, jadi QC itu merupakan satu bagian daripada welding inspector, gitu. Apakah sama? Sebagian tugas daripada welding inspector juga sebagai QC. Piping. Gitu. Itu skup pekerjaannya lah ya. Karena ada starter, ada piping, ada vessel, ada pipeline kan. Piping itu kan bagian dari pekerjaan daripada garis besarnya welding inspector dari kerjaan industri. Betul. Oke, ini yang kedua ini cuman komentar itu aja. Nah yang ketiga nih, kedua nih, Bang Andrian ya. Selamat pagi Bang, mau tanya kalau standar yang mengatur tentang welding selain AWS, apalagi Bang? Kata itu. Nah, iya. Jadi AWS itu American Welding Society, ya, itu ada standarnya. Kemudian kita punya juga banyak standar yang lain, seperti misalnya kita punya ASME, American Society of Mechanical Engineering, dan juga kita punya ASTM, American Society for Testing and Material. Dan untuk di Eropa, ya kita punya juga BSEN ISO, British Standard, European Norm, ya untuk ISO. Jadi nggak terbatas hanya pada satu standar aja, banyak yang beredar di pasaran seperti itu. Tergantung daripada proyeknya sendiri, gitu Bang. Jadi kita kadang proyeknya proyek Amerika, betul. Requirement-nya, misal proyeknya proyek Amerika, mereka maunya pakai AWS, proyeknya proyek Eropa, mereka maunya pakai ISO, seperti itu. Jadi ada ASTM, ada ASME, ada AWS, ada BSIN ISO, kemudian juga mungkin ada Kanada requirement, seperti itu. Ya. Tergantung klien requirement-nya, ada yang jelas jawabannya yang di sini adalah ada beberapa standar yang ya seperti tadi itu yang Bang Andrian bilang ya kan? Betul. Bang Andrian, boleh tanya nih, kalau boleh tahu bedanya welding inspector dengan welding engineer nih Bang Andrian nih. Nah, welding inspector, ya kalau saya mah suka ngelihatnya dari, karena saya suka main kata-kata Bang gitu ya. Saya suka ngelihatnya dari, kalau kata Bang Ji apa, ngompleng ya? Ngimpleng, nah itu dia, ngimpleng kata gitu kan. Kata, benar. Iya, jadi kita pahamin dulu welding inspector sama engineer. Jadi inspect arti katanya adalah inspeksi, periksa. Sedangkan engineer adalah engine ataupun dia jadi welding engineer itu adalah orang yang bertanggung jawab untuk mendesain, menghitung dan juga menentukan jenis daripada sambungan las-lasan tersebut. Nah, nantinya itu akan dituangkan ke dalam WPS yang seperti Bang Munir pernah jelasin nih di video kemarin nih. WPS itu apa gitu kan. Nah, itu adalah tugas daripada welding engineer untuk menentukan, menghitung ya. Kemudian kalau welding inspector itu adalah orang yang bertanggung jawab untuk pelaksanaannya di lapangan. Gitu. Jadi bagian dia adalah tugasnya adalah inspeksi ya, menentukan memastikan bahwa yang dilakukan itu sesuai dengan yang sudah ditentukan di dalam WPS. Seperti itu Bang. Kalau mau cara gampangnya lah gitu, membedakan antara welding inspector sama welding. Kerjanya juga pastinya welding engineer dulu baru welding inspector. Karena ini mendesain lah, merencanakan prosedur-prosedur dan segala macam. Nah, welding inspector sudah di lapangan, udah eksekusi. Dia memastikan prosedur itu berjalan. Ya, di travel speed, heat, segala macam gitu. Betul ya. Oke, Bang, kita ke pertanyaan selanjutnya nih, Bang. Yang pertanyaan ini yang membuat saya pengen jadi punya video. Ya, Bang, saya tamatan STM, jurusan otomotif, bisa nggak jadi inspektor? Ah, ini gue banget nih.
Anak muda mah bisa aja. Nah, apa yang nggak bisa ya? Jadi gini, Betul, Bang. kita coba jawab dulu pertanyaan ini. Oke, siap. Ya, dia kan konsennya mau jadi inspektor QC, jadi inspektor QC bukan NDT ya. Jadi mungkin saran kita kan kalau dia mau jadi QC inspektor itu biasanya ada pengalaman, baik dia kalau di welding dia pernah jadi welder, pernah jadi fitter, atau pernah jadi ya yang bergelut dengan welding lah. Ada juga yang background NDT, ya kan? Kalau kita nyaranin nih ikut NDT dulu nih ya, betul nggak? Bagusnya gitu, Bang. Nah, gitu. Jadi biar walaupun nanti misalkan kita ikut welding inspector, nanti akan diajarkan basic-basic sedikit kulit-kulit tentang NDT. ya. Tapi bagusnya kalau dia ngambil NDT terlebih dahulu, begitu dia ngambil welding inspector, maka dia akan lebih dalam di sana. Ya. Separuh dari pelajarannya udah dikuasain tuh kayaknya. Betul, seperti itu. Tinggal teknik ngelas sama metalurginya aja nih. Assalamualaikum Mas, mau tanya kalau untuk training welding inspektor di Jakarta di mana ya? Nah ini dia nih. Ini Pak Andrian, di Jakarta nih gitu udah mulai welding inspektor belum nih? Welding inspektor, saya rasa ada beberapa lembaga training yang dalam waktu dekat ini pun bulan Juni bulan Juli dia melaksanakan pelatihan welding inspektor, ada tuh Bang. Ada ya? Ada yang di Cilegon, ada yang di Jakarta, di Bekasi, seperti itu. Mungkin banyak mereka pasang iklan karena sekarang dunia sosialita, maka mereka banyak pasang iklan di Facebook, Bang. Facebook ya? Betul. Ini jawaban saya nih, saya tahunya cuma BKI dan UI aja nih. Waduh. Itu nih. Kemarin tuh. Coba mungkin ada lagi yang lain, berarti yang Cilegon ya. Cilegon betul. Itu kalau nggak salah, apa Cilegon itu tempat training itu ya? Saya sempat ngirim orang. SLV. Apa? SLV. SLV, betul. Saya sempat ngirim orang ke sana tuh SLV itu. SLV. Nah ini dia bulan Juni atau bulan Juli ini mau ada pelatihan tentang welding inspector dia. SLV ya? Iya. Mau nanya Om, nih yang kedua nih. Ini saya udah dibantuin jawab nih. Mau nanya Om, syarat masuk WI apa aja ya? Soalnya saya mau tamat sekolah, kata dia kan. Nah di sini ada yang jawab nih, kalau untuk tamatan SMA atau SMK harus ambil NDT inspektor level 2 minimal 3 tahun baru bisa ikut WI. Betul nggak tuh? Iya, jadi kalau syarat welding inspector sendiri untuk ikut itu tergantung daripada lembaga kursusnya. Tetapi pada umumnya syarat utamanya pertama dia harus sarjana teknik. Ya. Sarjana teknik tanpa pengalaman juga tidak apa-apa, asalkan dia sarjana teknik. Kemudian kalau misalkan dia diploma, maka dia harus mempunyai pengalaman minimum 3 tahun ya di bidang las-lasan. Ya. Kalau misalkan dia misalnya SMA, STM ataupun sederajat, ya, maka dia harus mempunyai sertifikat NDT level 2 terlebih dahulu. Oh, gitu. Dan ya? beberapa lembaga training juga mensyaratkan harus lulus ujian seleksi masuk seperti itu. Oh, ada seleksi masuknya juga ya? Betul. Beberapa lembaga training mengadakan ujian seleksi masuk. Oke. Bang, ini usulan dari Pak Leo ini kita ngadain webinar, cakep juga nih Bang. Wah, boleh tuh Bang, kapan-kapan kita atur tuh. Ini diskusi webinar buat memberikan informasi dan penjelasan kepada adik-adik kita generasi penerus. Betul Bang, setuju tuh, isu bagus. Isu bagus nih kita ajain webinar karena memang salah satu nilai positif dari COVID itu sekarang biasa webinar nih. Betul. Kelas-kelas online nih. Bang, gimana aktivitas industri untuk COVID ini kayaknya tetap berjalan ya? Kita nggak terlalu. Alhamdulillah masih jalan, Bang. Pak Andrian, ini agak spesifik. Siap. Saya udah jawab nih. Mau tanya range gaji seorang welding inspector dong, Bang. Kira-kira berapa? Kata dia. Ini saya udah jawab nih. Yang masih fresh kita harus 7 jutaan, ya.
Betul, betul. Sampai 9 juta. Tapi kalau udah bisa ada pengalaman itu 12 sampai 17 juta. Saya rasa itu nggak jauh lah dari situ, betul nggak? Nggak jauh lah Bang, bener. Benar ya. Terus apa lagi ini? Ada berapa syarat jadi WI harus? Ini Bang, ini nih pertanyaan yang bagus juga nih. Bang, apa syarat jadi WI harus fasih bahasa Inggris? Nah, itu dia. Sebetulnya kalau syarat jadi welding inspector itu nggak harus fasih Bang bahasa Inggrisnya ya. Cuman masalahnya kan, betul, masalahnya kadang-kadang klien yang kita temukan, kemudian code standar yang kita baca, itu semuanya dalam bahasa Inggris. Ya. Seperti itu. Jadi kalau misalkan harus aktif, tidak diperlukan aktif. Pasif pun tidak apa-apa, asalkan dia masih mengerti gitu. Asal bahasa Inggrisnya jangan bahasa Inggris I love you Mr. Mahmud. Itu nggak susah tuh Bang. Tapi kan gini, intinya kalau bahasa itu kan yang kita hadapin di lapangan itu pertama ketika kita baca spek, betul nggak? Betul, betul, itu, betul. Inggrisnya Inggris teknik. Aku rasa nggak terlalu ngejelimet kalau kita udah kebiasa dengan istilah-istilah teknis. Ya. Betul. Kedua, ini kan dengan klien. Dengan klien pun kalau kita udah terbiasa kerja, bahasa itu akan ikut. Dia pasti bercerita tentang pekerjaan, bukan cerita I love you Mr. Mahmud itu tadi. Betul nggak? Betul, betul, betul. Iya. Ini alhamdulillah nih Bang, mudah-mudahan dengan pertanyaan-pertanyaan ini, ada sih gini Bang Andrian, niatnya channel Balai Bang Ji ini khusus aneh bikinin buat budaya. Kita akan bikin satu channel lagi namanya Informasi Peluang. Di mana kita lebih luasa berbicara tentang NDT, industri, peluang-peluang yang ada. Kita share juga lembaga-lembaga training, ya. Niatnya besok udah datang ke Kitu, ya. Nanti lagi datang ke mana, ke SLV. Karena kan mereka bisa memilih mana yang dekat, mana yang kosnya, mana yang ya buat mereka lebih nyaman. Betul, Bang. Peluangnya inilah peluang untuk bisa. Kalau saya gini, Bang Andrian, aku ngerasa ngedapet kesempatan bekerja itu karena satu buah kondisi, yaitu namanya informasi. Betul. Ya, begitu informasi saya dapat, saya ikut training, akhirnya saya bisa bekerja sebagai teknisi NDT lah. Nah nanti ke depannya mudah-mudahan channel ini ada, terus kita bisa juga webinar dengan kampus-kampus yang ada di seluruh Jakarta lah. Iya betul. Lebih gampang lagi karena jadi kalau webinar kan kita nggak mesti datang ke sana, dia dimanapun bisa tahu tentang informasi ini. Kalau dulu kan saya datang ke kampus itu harus nyiapin konsumsi, terus orang juga harus datang ke kampusnya. Kalau ini kan kalau webinar di mana dia ada, kita bisa sama-sama dapat informasi yang jelas, dan pastinya yang paling penting adalah informasi ini didapat dari orang yang right man or right place. Kayak Bang Andrian gini lah. Iya. Dimintain bantuannya aja. Kalau untuk kerjasama sama kampus sih, alhamdulillah saya udah di Tangerang udah ada dua universitas gitu, Muhammadiyah sama Yupentek yang udah kerjasama. Cuman tadi soal webinar ini perlu kita lakukan nih. Lakukanlah, nanti kita bisa ini. Jadi entah abang yang bikin webinarnya, aku sebagai pembicaranya, sebagai pengusaha NDT, seperti apa gambarannya, ya. Atau aneh yang ngadain, Bang Andrian sebagai sebagai teknisi juga, pengajar juga, dan memiliki lembaga training. Itu cakep banget Bang. Jadi benar-benar beritanya betul. Informasinya informasi yang pas dan dapat. Ya, mudah-mudahan salah satu trainer dari Batam bisa kita undang juga, dia. Gitu. Iya betul. Ya betul nggak? Nanti Leo atau siapa? Bisa sekaligus kita silaturahmi kita kan? Iya benar-benar. Jadi siang kerja, malam kuliah. Kerja masuk apa nih? Masuk malam juga? Kerja masuk siang sama masuk malam Bang. Kerja masuk siang sama masuk malam. Kapan? Iya, sama sambil belajar.
Kapan kerjanya kalau gitu? Ya. Kerjanya masuk siang, masuk malam. Kemudian ada terakhir pesan-pesan lah buat kawan-kawan aneh nih yang udah mulai pengen tahu tentang welding inspector dan harus apa yang dilakukan pertama. Oke, jadi untuk yang baru mau masuk ke dunia inspektor ini, kalau saya cuma satu aja Bang, pesannya itu adalah kita harus sadar bahwa di dunia inspektor ini itu pertemanan lebih penting dibandingkan ilmu, seperti itu. Jadi walaupun kita sudah di atas, kita harus tetap menunduk, gitu. Ya, jadi tetap harus rendah hati, kita jangan jumawa, jangan kita merasa sombong karena kita sudah punya ini, punya itu, kualifikasi yang tinggi, akhirnya kita merendahkan orang lain. Gitu. Karena bagaimanapun juga, seperti tadi Bang Ji bilang, di dunia NDT ini berawal dari informasi. Kalau misalkan kawan-kawan nggak mau kasih informasi ke kita, ya sudah, rezeki kita sudah akhirnya tertutup. Gitu. Dan juga jangan nyerah. Gitu. Saya lebih baik nggak beli Ninja, Kawasaki Ninja, dibandingkan daripada saya nggak ikut lembaga pelatihan NDT ataupun yang lain yang meningkatkan kualitas dan juga skill saya. Seperti itu. Nanti kalau udah komplit, jangankan Ninja, Ninjo aja kebeli Bang ya. Nah, itu dia Bang. Bang Andrian, terima kasih banyak nih. Ini pembuka kita. Sama-sama Bang Ji. Dan bisa ada berkahnya. Informasi ini bisa jadi jariah nih. Ya, banyak orang tahu tentang ini dan dia melakukan satu hal. Mudah-mudahan ada yang ya bisa kita lakukan buat bangsa ini, Bang Andrian. Nah, betul Bang. Terus berkarya buat Indonesia. Ya. Makasih banyak nih Bang Andrian ya. Yuk, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya tutup dulu sebentar. Abang Puan Cangcingnya Babe. Mudah-mudahan informasi ini bisa ngelunasin utang saya. Jadi teman saya tadi saya ajak Zoom ini buat ngelunasin utang saya nih. Karena ada pertanyaan yang kalau saya jawab sendiri nih kurang geret. Ini pas banget dengan seorang pengajar, seorang teknisi, seorang yang punya usaha lembaga training, ya. Dan pesan beliau itu benar banget, ya. NDT ini pertama skill, kedua attitude, ya. Attitude ini yang juga harus dijaga. Bagaimana kita ngorangin orang gitu, Bang Andrian ya, ngorangin orang, ya. Jadi semua itu bisa akan berjalan lancar. Kalau komunikasi, adab kita dijaga selama bekerja. Akselerasi di mana aja, tapi di NDT ini memang penting banget, ya. Itu aja, Bang Andrian. Terima kasih banyak. Bang Pon, Cangcingnya Babe, para hikayater. Anda bilang sekarang nih kalau di Balai Bang Ji hikayater. Penonton Balai Bang Ji ini hikayater ya, karena kita bersohibul hikayat lah. Kemarin aneh main di kafe itu Bang, di slang cafe itu. Slang cafe. Jadi yang nonton tuh slanker tuh. Jadi mudah-mudahan di slanker cafe nanti kita bicara NDT juga. Tapi di situ kemarin aneh udah sentil. Karena ada yang bilang dia nih radiologi. Iya, gua radiologi tapi gua nge-ronsen pipa, gue bilang gitu kan. Benar-benar. Jadi dimintanya seminggu sekali di sana, tapi kalau seminggu sekali kayaknya nggak mungkin karena kadang-kadang saya hikayat juga main di acara-acara wedding, sunatan, segala macam itu. Wah, mudah-mudahan di Slanker Cafe nanti, Slanker Cafe ini kita bisa juga share tentang informasi NDT ini. Bang Andrian, di mana aja lah ilmu yang kita dapat kita bisa bagi ke orang lain. Bagus tuh Bang. Oke, Abang Puan Cangcingnya Babe, kita terima kasih buat Bang Andrian dari Batam jauh-jauh nemplok di handphone saya, di laptop saya nih, ngasih ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan ini ada keberkahannya. Kalau manfaat tergantung Abang Puan aja, mau serius nggak ngedalemin informasi ini, pasti ada manfaatnya. Kalau keberkahannya itu ada di tangan yang kuasa. Begitu Bang Andrian ya? Betul Bang. Betul. Oke, kita tutup Bang Andrian. Terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukses Bang.